gitu loh. Toh juga keputusan pengadilan gue ada hak gitu loh. Bawa anak-anak 3 hari dalam seminggu. Sebenarnya gitu aja, simple. Tapi entah apa yang ada di pikiran Sarwenda. Sarwenda tuh ngamuk-ngamuk seolah-olah Ruben ini gak berhak nanya-nanya atau... Konflik pasca perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini memancing reaksi keras dari netizen yang budiman di media sosial. Seorang netizen yang berbakti dengan akun @asamlambungmelanda melayangkan ulasan menohok setelah membongkar kebohongan Sarwenda terkait klaim nafkah dan biaya hidup. Fakta dari bukti transfer justru menunjukkan bahwa Ruben rutin mengirimkan dana ratusan juta rupiah serta menanggung fasilitas kartu kredit, sehingga tuduhan miring mengenai keterbatasan finansial tersebut dinilai sama sekali tidak berdasar. Selain menguliti masalah keuangan, netizen yang budiman ini memberikan tamparan keras atas sikap Sarwenda yang dianggap sulit menerima kenyataan bahwa dirinya sudah berpisah dari Ruben. Akar permasalahan sebenarnya dipicu oleh sikap Sarwenda yang terus mempersulit hak asuh Ruben untuk menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Drama di media sosial ini dinilai hanya pengalihan isu semata karena Sarwenda selalu enggan memberikan hak Ruben sebagai ayah kandung. Sialan banget, bener-bener sialan, ya. Gua pikir gua bisa nonton podcast ini dengan tenang dan damai, karena bintang tamunya bukan Sarwenda. Ternyata selagi yang dibahas tetap Sarwenda, bisa gila juga dengernya. Udah kena mentalnya gua ini. Gua yang cuma nonton, gak terlibat dalam konflik ini aja bisa kena mental, apalagi ngadepinnya. Coba. Jadi intinya di podcast ini, Bang Minola selaku kuasa hukum Ruben Onsu datang untuk mengcounter atau menjawab statement-statement yang dikeluarkan Sarwenda di podcast sebelumnya. Bang Minola datang ini nggak cuma omon-omon, ya, tapi bawa bukti. Tiap disepil tuh bukti-bukti makin gendeng gua, ya. Jadi di podcast sebelumnya Sarwenda kan bilang, ya, nominal 200 juta sekian itu nggak selalu ditransfer sama Ruben segitu setiap bulannya. Sering di bawahnya, bahkan nominal itu terbanyak, ya. Ternyata pas dikasih bukti sama Bang Minola, terendahnya dari 1 tahun terakhir yang dikirim itu, terendahnya itu 180 juta. 180 juta loh, terendah. Sisanya 200 juta ke atas. Aduh, apa sih Sarwenda ini? Terus Bang Minola juga ngesepil bukti chat. Pas Ruben nanya, Sarwenda udah berangkat ke luar negeri, Sarwenda nyamar nggak jelas. Kayak apa sih, ya? Kayak apa? Apa Tuan Putri ini? Apa sih, ya? Padahal maksud Ruben itu, kalau lu mau keluar negeri apa keluar angkasa, ngomong soalnya anak sama lu. Jadi biar anak itu gua jemput nginep di rumah gua dulu, gitu loh. Toh juga keputusan pengadilan gua ada hak. Gitu loh, bawa anak-anak 3 hari dalam seminggu. Sebenarnya gitu aja, simple. Tapi entah apa yang ada di pikiran Sarwenda tuh ngamuk-ngamuk seolah-olah Ruben ini gak berhak nanya-nanya, atau Sarwenda gak usah ngasih tahu dia mau pergi kemana, kapannya, karena mereka itu udah bercerai. Kayak apa, siapa? Gue rasa Sarwenda ini berat untuk menerima kenyataan dan fakta bahwa keadaan ini sudah berubah. Ruben bukan suami lu lagi, bukan, ya. Dan mungkin sekarang Ruben ini nggak sebucin sama lu kayak dulu lagi. Ruben nggak urusin lu mau berangkat kapan sama siapa. Sebenarnya dia juga empet mungkin mau nanya juga, cuma terpaksa aja kan demi anak. Jadi stop, drama-dramanya nih stop, ya. Terus ternyata, ya, selain Ruben itu ngasih nafkah, ya, pokoknya kan 75 juta. Pokoknya itu cuma 75 juta, yo. Tapi Ruben itu transfer tuh lebih dari itu. Yang tadi itulah 180 sampai 200 juta sekian. Ternyata nggak cuma itu. Ruben itu juga nanggung biaya kartu kredit yang dipegang Sarwenda. Jadi misalnya biayanya berapa, Ruben tuh separohnya gitu. Nah, satu hari kan Ruben nanya dong, minta rinciannya dong. Ini apaan aja, dipakai apaan aja. Sarwendanya ngamuk-ngamuknya lagi. Terus pendukung dia yang tolol ya. Kalau yang pinter gue nggak bahas ya, soalnya kayaknya nggak ada. Yang tolol aja, pendukung dia pasti bilang begini, coba deh kalian perempuan, istri-istri, ibu-ibu, kalau kalian disuruh sepil rincian duit yang dikasih sama suami kalian, marah juga nggak kalian? Nah, ini kan tolol, disuruh ngebayanginnya pas dalam pernikahan.
pas masih suami istri. Ini aja Sarwenda sama Ruben udah bukan suami istri, dan itu pun di luar dari kesepakatan pengadilan loh. Udah dikasih lebih masih begitu. Jadi Sarwenda mau marah, mau nungging, mau pargoy, udah bukan urusan Ruben lagi harusnya. Ikutin aja alur ya. Dan ternyata tahu nggak, konflik ini sebenarnya akar masalahnya itu simple loh. Sarwenda nggak mau ngasih haknya Ruben, di mana Ruben itu dapat hak anak-anak itu ikut nginep di tempat Ruben atau dijaga Ruben tuh 3 hari dalam seminggu. Itu nggak dikasih sama sekali. Jadi muter-muter aja di situ. Masalahnya cuma itu sebenarnya. Cuma itu aja. Padahal kalau misalnya anak-anak ikut Ruben ya, sesuai peraturan ya, anak-anak kan juga bisa berangkat sekolah dari rumah Ruben, berangkat lomba, berangkat les dari rumah Ruben juga kan bisa gitu loh. Nah terus muncullah si Sarwenda dengan postingan barunya di Instagram gara-gara kesepil ya video CCTV pas dia ngamuk-ngamuk teriak-teriak. Itu kan gara-gara nge-counter statement dia sendiri yang bilang kalau selama ini yang suka ngamuk-ngamuk sampai bikin anak takut, anak trauma itu si Ruben. Dia kan seolah-olah yang soft spoken. Itu kan untuk meng-counter itu aja. Ternyata Sarwendanya bilang dia sengamuk-ngamuk dan selepas kontrol itu karena Ruben selingkuh lah, Ruben beginilah, begitulah. Ya dia keluarkanlah statement-statement panjang lebar ini di igoinya. Kalian baca aja sendiri karena gonya ogah ya. Intinya dia bilang selama ini aku sering dituntut ngasih bukti ya gini. Aku nggak mau demi ini tapi kayaknya diam itu nggak ini. Sampai ujung gak scroll tetap aja nggak ada nemu bukti, tetap nggak ada nemu bukti ya. Lu kalau mau sepil bukti Ruben selingkuh itu baru bukti ya, bukan omon-omon, bukan ketakutan, kecurigaan atau asumsi, ngerti nggak? Bukti. Lu kalau mau bukti, ngerti nggak? Dan misalnya iya, oke kita iyakan ya. Ruben selingkuh, Sarwenda selingkuh, gua selingkuh, Presiden Amerika selingkuh, terserah siapa juga mau selingkuh. Intinya kan mereka selama dalam pernikahan itu ada konflik. Intinya kan begitu ya. Toh juga intinya mereka ini cerainya juga kan. Udah cerainya loh. Ini masalahnya Sar. Mau saat itu kalian di pernikahan itu masalahnya apaan juga, intinya kan kalian udah cerai ya, Ruben juga udah melaksanakan kewajibannya ngasih lu nafkah, bahkan lebihnya lagi. Kenapa lu nggak mau ngasih haknya dia? Udah itu aja masalahnya, simple. Terus ketika orang udah nggak sesabar sebelumnya, lu nggak terima, aneh. Balik ke podcast tadi ya. Kan Sarwenda sebelumnya bilang ya dia didatangi debt collector lah ya, debt collector mobil lah, pinjol lah, apalah, dan ada juga itu ya kejadiannya di live lah, apalah kan. Nah di sini Bang Minola itu ngesepil ya bahwa pihak mereka itu udah nanya ke bank dan gak ada, dan memang mereka ini ada cicilan mobil yang nunggak 3 hari di mana itu tuh nggak mungkin sampai didatangi debt collector. Nah, gue langsung keinget drama Cina ya, yang itu tuh pasan kita tahu nih orang yang kita nggak suka ini ternyata ada cicil mobilan telat, kita suruhlah orang ya kan datang pura-pura jadi penagih utang lah apa supaya satu dunia ini tahu bahwa nih orang nunggak cicilan atau apa gitu. Jadi kalau kata gua ya udah jadi kasih ampun, telusuri debt collector itu dari mana dan disuruh siapa. Udah gitu aja. Udah muak kali gua, beneran muak. Jadi CCTV fullnya pas Sarwenda sama Ruben berantem tuh udah muncul ya, adalah Sarwenda teriak begini begitu. Aduh, terus pendukung Sarwenda ngeklip seolah-olah setiap statement yang keluar dari mulut Sarwenda itu adalah fakta gitu. Jadi ketika Sarwenda bilang selama ini gue diam, gue pura-pura bego, gue pura-pura ini, gue sabar, gue ini, jadi kayak beneran begitulah. Terus Rubennya apa itu? Ruben batu, dia nggak punya perasaan, nggak punya pikiran atau apa, kan kita juga nggak tahu sisi Rubennya gimana, ya kan? Di rekaman CCTV itu juga bingungin tau, katanya teriak-teriak Ruben yang selingkuh, tapi teriak-teriak lagi ngapain lu nyuruh orang ngikutin gua gitu? Ya yang selingkuh siapa? Kok yang diikutin siapa sih? Apa sih? Dan di podcast ini tuh kan sempet ada cuplikan Bang Minola itu ngesepil SS-an WA ya kan. Nah pas momen itu banyak sekali netizen itu yang mengira di cuplikan itu ada
ada tulisan HIV-nya gitu kan. Nah, udah ada juga klarifikasi dari Bang Minola yang menunjukkan bukti bahwa Ruben Onsu nggak pernah HIV, non reaktif atau apa, nah itu pokoknya enggak lah intinya gitu ya. Kurang baik apa gua tanya demi kalian ya, biar gua yang gila sendirian, gua nonton ya podcast ini dari awal sampai akhir, gua rangkumin buat kalian ya. Rangkumannya intinya masalahnya cuma sepele ya. Ruben gak dikasih haknya bawa anak-anak, jaga anak-anak, nginep ya, ikut Ruben 3 hari dalam seminggu. Nah akhirnya karena Ruben merasa gak dikasih haknya, dia nyetop itulah pokoknya ya kan. Nah Sarwendanya akhirnya mulailah kayak gitu, berdrama-drama gitu. Terus tahu nggak yang bikin gue bingung tuh apa? Di podcast sebelumnya Sarwenda tuh kan bilang ya, dia ada keluarkan sekian miliar juga untuk urusan rumah-rumahan tuh ya kan. Dan timnya tuh lagi ngitung katanya kan. Dia belum bisa nyebutkan nominal pasti karena timnya lagi masih ngitung. Coba sekarang ya, lu pada cari timnya itu lagi di mana sekarang? Masih ngitung atau udah kelar atau gimana? Gue takutnya mereka ini salah hitung. Takutnya duit guanya itu yang dihitung kan, nggak kelar karena nggak ada duitnya, tuh nggak ada sebenarnya, nggak ada. Jadi takutnya tuh mereka salah ngitung duit gua ya, karena nggak adanya duit guanya itu, nggak ada duit. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Astaga, peluka sampai sejauh ini dipertontonkan video kita melihat teriak-teriakan seperti itu, real Mortal Kombat ya. Panjang sekali loh ini. Apakah tidak membuat trauma bagi yang nonton? Takut sih aku. Kalian gitu juga gak sih? Merasa gak sih? Kita kan masih belum tahu real problemnya itu apa, tuduhan atau ini nyata gitu. Ini bisa membuat orang yang menonton ini takut menikah loh. Udah nonton belum podcastnya si Densu sama si pengacaranya si R? Itu ya bagi gue itu podcast terlama, membosankan, durasi terlalu lama. Itu ya ditanyanya itu doang sampai selesai pertanyaannya masih sama dari hostnya. Terus apalagi di threads lagi ngomongin kalau si R itu ada penyakit menular gara-gara apaan. Jadi ada tuh screenshotnya si abang pengacara kan, screenshotnya kan dari HP-nya tuh yang WA tuh kan ya, lagi membahas tentang penyakit menular. Beneran tuh kagak, kan penasaran, rame banget di threads. Kocak bener warga, gue mah ngelihat mereka rombongan kurcaci penikmat pemberitaan hoax dan penikmat pemberitaan fitnah. Sampai pada chat, sampai pada sumringah, sampai pada happy banget terkait yang masalah potongan masalah chat katanya gitu kan, bahwa di situ kalau Babang RO ini tuh mengidap penyakit 3 huruf. Padahal mah lo kagak paham emang. Itu kan chat-chat yang diedit itu menggunakan chat GPT. Menggunakan AI. Ya namanya si AI kan, apa yang kita suruh misalkan tolong buat lebih HD lagi isi percakapan yang ada di gambar HP ini, yang katanya ada tulisan misalkan penyakit 3 huruf tersebut, ya pastilah dikeluarkan sama si AI sebisa mungkin dengan ulikan-ulikan si AI tersebut itu ya. Dan sangat disayangkan yang mereka para kurcaci itu percaya dengan adanya chat editan dari si AI tersebut. Kocak gue mah. Kalau mau diibaratkan lo pada ini tuh udah kayak kucing garong yang lagi melihat pepesan ikan di atas meja makan, sampai pada berebut mau pada ngambilin itu pepesan ikannya, pada happy banget. Padahal mah pepesan ikannya mah kosong, tibang bungkusannya doang. Nah diibaratkan seperti itu, lu sampai pada happy menikmati pemberitaan tersebut, padahal pemberitaan tersebut itu udah jelas-jelas hoax dan fitnah, ya kan? Udah jelas-jelas kayak editan di HP-nya juga menggunakan editan AI. Udah jelas-jelas juga udah diklarifikasi lagi sama pengacara RO, bahkan nyampe disertakan bukti labnya juga. Sekarang nih gue mau kasih kejelasan lagi, bukannya gue menolak fakta,
fakta begitu kan, soalnya bukan apa-apa. Mereka itu selalu berkata fansnya RO ini tuh selalu menolak fakta, selalu begitu. Nih ya, gue bukan menolak fakta, tapi di sini gue cuma ingin mengajak lu pada itu lebih agak dicerahkan lagi pemikirannya ya. Sekarang secara logika aja, kalau emang beneran Babang RO ini terkena penyakit 3 huruf tersebut, kagak bakal ada yang mau teman-temannya dia ketika kerja bareng, ketika break nyampe makan sesendok atau sesuap bareng sama si RO ini, kagak bakalan ada yang mau, ya kan? Pasti pada menghindar. Ini mah kan buktinya apa? Si RO makan martabak telur apa gorengan gitu, sisa makanannya itu langsung diambil lagi sama temennya, dicaplok. Ya kalau emang bener kayak gitu mah kagak bakal ada yang mau atuh. Kalau emang beneran dia terkena penyakit 3 huruf, sepa-nya kita walaupun dekat sama orang tersebut, terus orang tersebut memiliki penyakit 3 huruf, kagak bakal mau lah ngemakan sisa makanannya. Udah gitu aja, udah jelas ya, udah bye.